Pemirsa, penduduk Gaza terus bertahan meski kekurangan makanan dan juga air. Pengeboman Israel di jalur Gaza telah mengubah sebagian besar daerah kantong Palestina yang terkepung menjadi tumpukan puing-puing. Dan orang-orang sangat membutuhkan air dan kebutuhan dasar lainnya di tengah blokade total terhadap daerah kantong tersebut. Orang-orang terpaksa menggali sumur di dekat laut untuk mengambil air karena Gaza, rumah bagi 2,3 juta orang, menghadapi kekurangan air dan makanan. Generator memberi daya pada rumah sakit setelah Israel memutus aliran listrik menyusul serangan Hamas yang menewaskan 1.400 warga Israel. Bahan bakar rumah sakit hanya tersisa beberapa jam saja. Di beberapa supermarket yang buka, sebagian besar raknya kosong. Berikut sejumlah penderitaan yang dialami warga Gaza saat ini. Yang pertama, fasilitas medis tak berjalan maksimal. Melansir Al Jazeera dalam konferensi pers pada hari Selasa, Juliet Touma, Direktur Komunikasi di Badan Pengungsi Palestina PBB, mengatakan 5 truk bahan bakar yang dimiliki organisasi tersebut di Gaza dikirim ke berbagai fasilitas kesehatan. Meski meminta masyarakat untuk pergi ke selatan demi keselamatan, pengeboman Israel di selatan Gaza telah menewaskan 71 orang dan melukai banyak orang, sehingga mengirim pasien ke tim medis yang bekerja terlalu keras dan kekurangan pasokan penting. Layanan penting seperti dianalisis telah dihentikan. Dengan beberapa rumah sakit hancur akibat pemboman, yang lainnya diperintahkan untuk mengungsi atau kehabisan listrik. 20 dari 23 rumah sakit pemerintah masih beroperasi sebagian dan merawat rata-rata 1.000 pasien setiap hari jauh di atas kapasitas mereka. Selanjutnya, persediaan bank darah hanya tersisa untuk 2 minggu. Hal itu dikatakan Dr. Richard Peppercorn, WHO di Occupied Palestine Representative. Sementara itu di bagian timur Khan Yunis, pasokan air dilanjutkan oleh Israel tetapi hanya berdampak kecil. Kurangnya bahan bakar dan rusaknya jaringan pipa menyulitkan pengangkutan dan pemompaan air. PBB juga mengatakan bahwa sebagian wilayah Gaza Selatan hanya menerima air selama 3 jam pada hari Selasa dan hanya 14% penduduk di jalur Gaza yang mendapat manfaat dirinya. Konsumsi air di semua sumber telah turun menjadi 3 liter untuk setiap orang per harinya, menurut Lembaga Kemanusiaan PBB di Gaza yang semakin mengkhawatirkan dehidrasi. Pemasok utama air tak diatur, vendor swasta menjalankan pabrik desalinasi dan pemurnian kecil menggunakan energi surya. Hal ini juga berdampak pada populasi yang sebagian besar sudah berada di bawah garis kemiskinan. Toko roti lokal tak dapat beroperasi karena kekurangan bahan-bahan penting. Sementara penduduk di Gaza sebagian besar mengonsumsi roti, namun tepung terigu yang tersedia di jalur Gaza diperkirakan akan habis dalam waktu kurang dari seminggu. Hal itu dikatakan oleh OCHA. Hanya 1 dari 5 pabrik tepung yang berfungsi karena kekurangan bahan bakar dan listrik. Masyarakat di Gaza menjatah sedikit makanan yang tersedia, bahkan hanya makan 1 kali sehari, dengan anak-anak menjadi prioritas. Meskipun program pangan dunia telah mendistribusikan sejumlah roti segar ke tempat penampungan di Gaza, makanan yang dapat memberi makan 244.000 orang menunggu di perbatasan Mesir Gaza Rafah untuk bisa dilalui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.